Kami baru saja melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Banten. Itu terdiri dari Aliansi Banten Menggugat (LSM), kemudian Banten Barometer dan Solidaritas Merah Putih. Kami tergabung dalam Presidium NGO Banten. Jadi aksi yang kami laksanakan tadi dalam rangka menyikapi berbagai kekisruhan yang terjadi di Provinsi Banten akhir-akhir ini. Misalnya kasus korupsi masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kemudian juga kasus-kasus PL 169 miliar yang terjadi di PUPR, kemudian juga kasus pembangunan Jalan Boru Cikusal senilai 309 miliar, di mana pelaksanaan lelangnya sudah dilaksanakan, tetapi ruas jalannya, lahan untuk jalan tersebut belum dibebaskan. Jadi kami melihat bahwa apa yang terjadi di Provinsi Banten ini, berbagai keseluruhan, kemudiannya kasus korupsi yang semakin merajalela kita lihat tidak lepas dari tupoksi sekretaris daerah Banten yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu kami datang ke sana dalam rangka meminta Gubernur Banten untuk merekomendasikan pencopotan Sekda Banten dari jabatan. Karena memang kewenangan pencopotan Sekda Banten itu ada di Kementerian Dalam Negeri, di Menteri Dalam Negeri. Jadi kami meminta agar Gubernur Banten segera membuat rekomendasi supaya Al-Muktabar ini sebagai Sekda Banten dicopot dari jabatan. Itu. Terima kasih. NGO terdiri dari 3 lembaga, dari DPP LSM ABM maupun dari Somet dan Barometer. Tujuan kita pergerakannya adalah untuk membangun tata cara kepemimpinan daerah yang selama ini banyak indikasi yang tidak sesuai diharapkan oleh masyarakat Banten. Contoh terkait masalah bantuan bansos yang seharusnya itu difokuskan untuk bantuan para kiai untuk membangun pembinaan pesantren, sebenarnya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan. Ini sangat enak sekali. Kedua, juga dari Dinkes Provinsi Banten pengunduran diri dari 20 pejabat Dinkes kan perlu dipertanyakan, apalagi sekarang kan COVID lagi belum selesai, dengan mulunya 20 orang pejabat Dinkes ini kan juga artinya sangat enorm sekali. Harap ini salah satu ada peran di Sekda Banten. Sekda Banten tidak bekerja sesuai dengan amanah, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Banten. Jadi saya berharap aksi ini adalah kita aksi damai, tujuannya untuk membangun tatanan ke depan Provinsi Banten akan lebih baik. Itu aja intinya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan, hari ini kita datang ke pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka menyampaikan aspirasi kita terkait berbagai kekisruhan yang terjadi di lingkaran pemerintahan Provinsi Banten, kawan-kawan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Presidium NGO Banten yang terdiri dari DPW Solmet Banten, kemudian LSM Aliansi Banten Menggugat dan Banten Barometer. Saya juga ingatkan kepada kawan-kawan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan terkait pandemi yang masih terjadi di wilayah Banten ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, seperti kita ketahui bersama, di tahun-tahun terakhir ini kita melihat banyak terjadi kekisruhan di lingkaran pemerintahan Provinsi Banten, kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak kasus-kasus korupsi, kawan-kawan. Banyak yang terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, kawan-kawan. Ini bermuara
dari ketidakmampuan atau tidak pernah dilaksanakannya tupoksi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten yaitu Al-Muktabar, kawan-kawan. Banyak kasus-kasus yang terjadi, salah satu contohnya adalah pertama kasus tayangan proyek penunjukan langsung 169 miliar, kawan-kawan, yang muncul di LPSE Provinsi Banten. Ini merupakan kejadian yang sangat memalukan, kawan-kawan. Nilai proyek 169 miliar dinyatakan sebagai penunjukan langsung, kawan-kawan. Tetapi tidak berhenti di situ, kawan-kawan. Gubernur kemudian menyatakan statementnya bahwa tayangan PL 169 miliar rupiah itu merupakan hoax, yang merupakan pekerjaan hacker, kawan-kawan. Sehingga kemudian Kepala Dinas PU Trenggono melaporkan hal tersebut ke Direskrimsus Polda Banten, kawan-kawan. Tetapi besoknya, kawan-kawan, ada hal yang lucu. Kabiro Barjas menyatakan bahwa PL 169 miliar itu bukan perbuatan hacker, tetapi hanya human error. Kalau tadi dinyatakan menurut gubernur ada hacker dan sudah dilaporkan kepada Dirkrimsus Polda Banten, sampai hari ini kita belum melihat siapa yang jadi terdakwa tersangkanya, kawan-kawan. Ini merupakan keanehan bagi kita, kawan-kawan, betul tidak? Kemudian kalau menurut Kabiro Barjas yang menyatakan bahwa itu hanya kesalahan atau human error, mengapa tidak ada punishment, kawan-kawan? Tidak ada sanksi. Siapa pelakunya, kawan-kawan? Dan yang anehnya, Sekda Banten tidak pernah mengeluarkan statement sedikit pun, kawan-kawan. Ini artinya seorang sekretaris daerah yang telah digaji begitu besar oleh rakyat tidak melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan ASN di Provinsi Banten ini, kawan-kawan. Oleh karena itu, kita menuntut kepada Gubernur Banten agar merekomendasikan pencopotan Saudara Al-Muktabar dari jabatannya sebagai Sekda Banten, kawan-kawan. Ada lagi, kawan-kawan, yang sangat lucu. Kasus pembangunan jalan Baru Cikesal, kawan-kawan, senilai 309 miliar rupiah, kawan-kawan. Mengapa dikatakan lucu dan janggal, kawan-kawan? Karena pada kasus ini sudah dilelang dan ada pemenang lelangnya, sebuah perusahaan BUMN, kawan-kawan. Tetapi hasil penelitian kita di lapangan dan konfirmasi dengan pihak PUPR itu dinyatakan bahwa jalur jalan tersebut belum dibebaskan, kawan-kawan, lahannya. Ini merupakan kekeliruan yang luar biasa, kawan-kawan. Hal yang memalukan bagi kita. Dan sekali lagi, Sekda sebagai koordinator ASN tidak pernah menyampaikan statementnya. Artinya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang sekarang dijabat oleh Al-Muktabar tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekda, kawan-kawan. Oleh karena itu, kita menuntut agar Gubernur merekomendasikan pencopotan Al-Muktabar sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Kawan-kawan, masih banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan bahwa Sekda tidak pernah berperan di dalam pelaksanaan atau melaksanakan tupoksinya sebagai Sekretaris Daerah, kawan-kawan. Salah satunya lagi yang bisa kami ungkap adalah dana bagi hasil pajak yang harusnya dinikmati oleh kabupaten kota di Provinsi Banten, tetapi tidak pernah dilaksanakan di tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui, Wali Kota Serang menuntut dana bagi hasil yang nilainya 78 miliar rupiah yang tidak diberikan tahun ini kepada pemerintah Kota Serang. Kenapa? Karena dana bagi hasil itu tidak pernah dimasukkan ke dalam APBD Provinsi Banten tahun 2021. Ini artinya kelalaian, kawan-kawan. Kelalaian yang dilakukan oleh
sekali lagi menuntut kepada Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten yang kemarin sudah kita sampaikan keluhan kita, laporan kita, agar merekomendasikan pencopotan Al-Muktabar sebagai Sekda Banten, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Oleh karena itu sekali lagi kami menyatakan jangan sampai akibat salah seorang pejabat provinsi ini kita warga Banten dirugikan, kawan-kawan. Benar, kawan-kawan? Oleh karena itu sekali lagi kita meminta segera kepada Gubernur Banten agar memberikan rekomendasi pencopotan, dan kita setelah ini akan berangkat ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pencopotan Saudara Al-Muktabar dan jabatannya sebagai Sekda Banten, kawan-kawan. Setuju? Setuju. Demikian dulu, kawan-kawan. Nanti ada beberapa hal yang akan dibahas oleh kawan-kawan kita dari elemen lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan keberadaan kita. Terima kasih kepada Jenderal Kepolisian yang terus mengawal kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan wasiat. Amin. Kawan-kawan, kita ada di depan gedung Gubernur Banten, kawan-kawan. Tujuan kita kemarin adalah untuk membantu Gubernur Banten dalam rangka tatanan pemerintahan daerah Provinsi Banten, kawan-kawan. Kawan-kawan, ada beberapa kejadian yang sangat heroik, kawan-kawan. Salah satu, kawan-kawan, terkait masalah dana bantuan sosial, kawan, untuk para pesantren, kawan-kawan. Banyak umat kita yang telah dilaksanakan, kawan, padahal itu, kawan, untuk para kiai yang punya pesantren dan beragam untuk beri kesejahteraan pada saat ini, kawan. Ternyata, kawan, lain para umat yang menggunakan penyaluran, kawan. Ini adalah salah satu peran sekda, kawan. Sekda Provinsi Banten tidak membaca amanah, tidak mendengarkan amanah kita, kawan. Tidak pernah berkonsentrasi kepada aparatur pemerintahan Provinsi Banten, kawan. Ini akhirnya, kawan, banyak kejadian yang dianggap meremehkan kawan Banten. Satu contoh, kawan, apalagi sekarang kita mengalami COVID-19, kawan, yang sangat kreatif. Maksudnya, kawan, dari Dinkes Surat pengunduran diri, kawan. Akibat keputusan Sekda Banten untuk membangun tatanan Provinsi Banten, kawan. Saya berharap kepada Gubernur Banten untuk segera memberikan rekomendasi, kawan, segera untuk pengunduran diri buat dari Banten, kawan. Kawan, kita dari kemarin tetap masih damai, aksi dalam tatanan, kawan. Kita hari kemarin, kawan, hari Jumat, kawan, ada beberapa tantangan yang kurang dapat kepada Polres Banten. Kita harapkan kepada perbankan untuk segera menurunkan rekomendasi, kawan, untuk pengunduran Sekda Banten, kawan. Kawan, karena saya kurang sehat, kita akan sampaikan kepada DPP APM Banten, kawan. Saya sampaikan kepada Ketua Semen, kawan, Bapak Ade, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Terima kasih kepada anggota polisi yang mungkin dari pagi telah menunggu kita dan mengamankan kita, dan kepada semua teman-teman, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Melihat keadaan Provinsi Banten yang taruh maut seperti ini, saya miris sekali, karena di dalam COVID-19 ini masih perlu digasap juga. Pengadaan masker di Provinsi Banten dimakan juga. Agak gilanya orang seperti ini. Tolong, saya mohon kepada Gubernur Banten, Wahidin, untuk merekomendasi bahwa ini pertanggung jawabnya adalah Sekda Banten, yaitu Al-Muktabar. Kedua, kami setelah dengan pesantren pesantren sumbangan dari pesantren dari seluruh Banten, bahwa sumbangan pesantren masih dimakan juga, masih dimakan juga. Untuk
itu pada semua teman-teman, kalau peduli dengan Banten, semua elemen masyarakat Banten, semua lembaga turun semuanya nanti. Kebetulan di saat COVID ini kita nggak boleh banyak bawa anggota karena protokol kesehatan, dan kami hargai protokol kesehatan itu karena nggak boleh banyak-banyak gitu. Untuk itu, atas nama MIO Banten, kami mohon pada Gubernur Banten untuk segera koreksi dengan caruk maruk yang ada di Provinsi Banten. Baik rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan tadi oleh pendahulu pembicara bahwasanya banyak kekisruhan, banyak sekali kasus-kasus yang menimpa kinerja daripada Pemprov Provinsi Banten. Ya. Ada satu kata yang sangat simpel, ya, yang mencerminkan bagaimana mensikapi, ya, kekisruhan ini. Satu kata itu adalah tanda kutip di garis bawahi, pembiaran. Ya. Jadi menumpuknya kasus-kasus dari satu kasus ke kasus yang lain itu tidak ada bentuk penanggulangan. Ini namanya pembiaran. Ya. Nah, kondisi ini jawabannya hanya satu. Kalau ada pembiaran berarti harus ada tindakan. Ya. Ini yang akan kita sampaikan, ini yang akan kita tuntut kepada Pemprov Banten bersama kepada Bapak Gubernur Wahidin Halim agar segera menerbitkan rekomendasi Kemendagri untuk memberhentikan yang menjadi mesin penggerak, ya, yang menjadi mesin penggerak pemerintahan provinsi, yaitu Sekda Al-Muktabar. Karena beliau adalah dibebankan untuk mengurus pemerintahan, mengurus rakyat, mengurus segala kepentingan Provinsi Banten. Tetapi kalau orang yang tidak bisa mengurus, ya, orang yang tidak bisa mengurus itu namanya tidak becus, ya. Nah, sekarang banyak sebenarnya potensi SDM, ya, di lingkungan Pemprov Banten yang dianggap mumpuni, yang menurut saya bisa menggantikan posisi beliau. Tetapi kenapa ini masih dipertahankan? Nah, saya juga tidak tahu. Ini bahasa bilang apakah ada udang di balik batu? Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau peribahasa bilang sudah ayam merut. Ya, coba deh. Jadi ini tidak bisa dibiarkan, ya. Oleh karena itu kami datang ke sini. Mohon maaf mengganggu waktu dan perhatian bapak-bapak sekalian, terutama dari aparat keamanan. Inilah bentuk peduli kami. Inilah bentuk perhatian kami kepada rakyat atau masyarakat Banten, ya kan? Karena apa? Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan muncul kasus yang baru, kasus yang lain. Karena apa? Sikap mental aparat ini, Sekda ini, kalau tidak diluruskan akan terus melengkung, ya. Kalau melengkung seperti keris, ya, itu masih kita maklumi, karena ujung-ujungnya lurus. Tetapi kalau melengkung seperti celurit, nah ini membahayakan, ya kan? Itulah simbol daripada tradisi atau alat pusaka tradisional. Keris aja masih ujungnya lurus kok, walaupun manusia itu ada bengkoknya. Tetapi ini kasus yang ini udah bengkok lagi, dan tidak ada pelurusan, upaya-upaya pelurusan, tidak ada tindakan, tidak ada komitmen. Ini yang mengundang keprihatinan kami, sehingga kami memaksakan diri untuk turun ke jalan. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit sebuah aksi teatrikal, ya, dalam konteks aksi kami di jalan ini, yang kami tujukan kepada pimpinan Provinsi Banten, yaitu Bapak Wahidin Halim selaku Gubernur, yang mana kapasitas beliau adalah sebagai kepala pemerintahan di Provinsi Banten, ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, aksi teatrikal kami ini dalam bentuk simulasi, ya. Bisa kita bayangkan bersama, kalau kita simpulkan seorang kepala itu adalah bagian organ kepala kita adanya di atas, ya. Disitulah di organ kepala kita itu, begitu pula dengan organ kepalanya para pemimpin-pemimpin kita di provinsi ini, termasuk Al-Muktabar maupun Pak Wahidin Halim, ya. Di kepala kita itu ada unsur apa elemennya? Ada telinga untuk mendengar. Kenapa tidak didengarkan?
semua keluhan-keluhan kami, semua keluhan-keluhan masyarakat Banten yang merasa dirugikan. Ya, di hati kepala kita juga ada mata, ya, untuk melihat. Kalau sudah tahu dan melihat, mana mata hatinya, ya kan? Itu tidak digunakan. Di dalam kepala juga ada mulut untuk bicara. Kenapa itu juga tidak dimanfaatkan untuk meluruskan, ya, melakukan tindakan? Ya. Di kepala juga ada otak untuk berpikir. Di mana kemampuan Anda, kapasitas dan kapabilitas Anda sebagai pemimpin, ya? Kecerdasan Anda sampai di mana? Kemampuan Anda sampai di mana? Buktikan itu untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Tetapi ketahuilah bahwasannya kalau Anda merasa diri seorang yang muslim beriman, ya, kalau saya pemimpin ini lebih mendepankan status sebagai seorang muslim yang beriman, maka dia akan mengetahui bahwasanya nanti yaumil hisab, ya, yang akan dihargai itu bukanlah kepalanya. Yang dihargai itu bukanlah kepalanya, saudara-saudara. Yaumil hisab yang dihargai itu adalah tulang ekornya. Karena hanya tulang ekor yang akan dibangkitkan kembali oleh Yang Maha Kuasa di yaumil akhir nanti. Saya akan buktikan itu melalui simulasi bahwasanya tulang ekor itu lebih mulia dari kepala dunia kalau memang digunakan untuk yang tidak benar atau tidak lurus, ya. Dan itu akan lebih terasa apabila kita berada pendekatan secara ilahiyah dalam bersujud. Dalam sujud itulah bapak-bapak bisa saksikan sendiri aksi saya teriak sedikit ini, ya. Di dalam sujud itu ada pemasangan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Disitulah tulang ekor kita akan lebih tinggi, saudara-saudara. Silakan bapak-bapak saksikan. Pada saat bersujud, semua elemen kebanggaan dunia itu akan berada di tanah. Dan yang lebih tinggi adalah tulang ekor nih. Ini yang akan dihisap. Ya. Kenapa fungsi itu tidak digunakan untuk kesejahteraan? Amal dunia ini untuk akhirat, Pak Gubernur. Ya, Pak Sekda, amal dunia hidup ini untuk akhirat bekalnya. Tolong ini dicamkan oleh Anda, ya. Masih ada kesempatan untuk Anda masih dikasih hayat, dikasih hidup oleh Maha Kuasa untuk melakukan pelurusan dan pertobatan. Ya. Baiklah, sementara ini masih banyak sebenarnya orasi yang saya sampaikan. Tetapi saya berbagi peluang dan berbagi potensi pada rekan yang lain. Barangkali silakan Pak Ade kondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sholat. Masih tetap sholat. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah kami mempersilahkan kami untuk berpartisipasi di dalam acara pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para bapak Satpol PP yang telah bersama-sama kami ikut berpandas-pandasan di teriknya matahari. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Ya, di sini kita bersama Banten Kisru. Kenapa kita namanya Banten Kisru? Karena di sini banyak kejanggalan-kejanggalan di pusat provinsi Banten yang berada di kantor yang tercinta ini. Munculnya kejanggalan tersebut tidak luput dari awak media, dari awak ormas, dan juga LSM, serta alim ulama yang ikut mengamati dan ikut melihat apa yang dilakukan oleh Bapak pimpinan kita yang mulia, Bapak Gubernur Haji Wahidin Halim. Setuju kawan-kawan? Kenapa disebut Banten Kisru? Proses mutasi
itu tidak jelas. Walaupun ada yang namanya SOP dan lain sebagainya, itu rata-rata kayak siluman. Banyaknya anggaran-anggaran yang tidak jelas, seperti alkes, pengadaan masker di Provinsi Banten itu tidak luput dari media. Karena apa? Pengadaan tersebut tidak jelas, tanda kutip, di korupsi. Bantuan-bantuan ponpes yang seharusnya ada semua teman-teman kita, kawan-kawan kita menikmati bantuan tersebut, tapi banyak sekali kejanggalan di sini. Ya, mungkin itu aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, sesungguhnya kita begitu percaya dengan kepemimpinan Bapak Gubernur Wahidin Halim, kawan-kawan. WTP penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan membuat kita bangga, kawan-kawan. Tetapi apa yang terjadi dalam kasus pengadaan lahan Samsat Malingping misalnya, ternyata akhirnya kita bisa melihat ada tersangka, kawan-kawan. Artinya bahwa dalam pengadaan lahan Samsat Malingping ini ternyata berjalan tidak benar, kawan-kawan. Ada kasus korupsi di sana, kawan-kawan. Inilah yang membuat kita kemudian menurun kepercayaan kita kepada pemerintahan Gubernur Wahidin Halim ini. Yang kedua, ada kasus korupsi dana hibah, kawan-kawan, tahun 2018 sampai tahun 2020. Dana hibah ini kalau kita korek, kawan-kawan, dan kita investigasi di lapangan, sungguh banyak sekali praktek-praktek korupsi di sana, kawan-kawan. Sehingga kemudian kita melihat Kejaksaan Tinggi Banten telah menetapkan lebih dari 5 orang menjadi tersangka, kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa status WTP itu perlu dipertanyakan, kawan-kawan. Kemudian kita juga melihat kasus korupsi laksa, kawan-kawan, di Dinkes Provinsi Banten, kawan-kawan. Kita melihat harga masker KN95 yang sesungguhnya bisa dibeli dengan nilai Rp25.000, ini dihargakan Rp220.000, kawan-kawan. Dan akhirnya kita bisa melihat, alhamdulillah, ada tersangka dan korupsi dalam pengadaan masker tersebut, kawan-kawan. Kita juga membuat menurun kepercayaan kita pada Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim, kawan-kawan. Tetapi aksi kita hari ini sesungguhnya dalam rangka membawa dan menguatkan marwah Gubernur Banten, kawan-kawan. Karena kita melihat bahwa kejadian-kejadian tersebut bisa saja karena kesalahan dari pimpinan ASN di Provinsi Banten, yaitu Sekda Al-Muktabar, kawan-kawan. Karena di dalam kasus-kasus tersebut sama sekali tidak ada statement yang diberikan oleh Al-Muktabar, kawan-kawan. Dalam kasus korupsi di Dinkes Banten misalnya, berimbas kepada pengunduran hampir atau 20 orang pejabat di Dinkes Banten, kawan-kawan. Ini kejadian yang luar biasa, kawan-kawan. Dalam satu provinsi, dalam satu dinas di satu provinsi, pejabatnya mengundurkan diri, kawan-kawan. Padahal kita harus lihat bahwa saat ini leading sektor daripada penanggulangan COVID-19 ada di Dinkes Banten, kawan-kawan. Tetapi ironi sekali jika kemudian para pejabatnya mengundurkan diri karena merasa tidak terlindungi oleh pimpinannya, kawan-kawan. Ada dugaan kita, ada dua dugaan kita. Mengapa para pejabat itu mengundurkan diri? Dengan alasan tidak merasa dilindungi oleh pimpinannya. Yang pertama, kita menduga bahwa para pejabat itu berada dalam tekanan, kawan-kawan. Tekanan para koruptor, kawan-kawan. Dugaan yang kedua,
Banten. Ini yang harus menjadi pikiran kita kawan-kawan. Siapa kepala dinkes itu kawan-kawan? Menjadi tanda tanya bagi kita kawan-kawan. Mengapa ketika anak buahnya ditetapkan tersangka, kemudian 20 orang menyatakan mengundurkan diri, dia diam saja kawan-kawan, malah terlihat menghindar dari rekan-rekan wartawan kawan-kawan. Oleh karena itu, bagi kami, apapun yang terjadi, Banten hari ini telah terjadi kekisruhan yang luar biasa kawan-kawan. Dan tanggung jawab terbesar daripada kekisruhan ini adalah ada pada tanggung jawab Sekda Banten kawan-kawan. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah lupa bahwa penanggung jawab kegiatan di Provinsi Banten itu ada pada Sekda. Sehingga kami meminta kepada Gubernur Banten untuk merekomendasikan agar Sekda Banten dicopot dari jabatannya kawan-kawan. Setuju? Kawan-kawan, kita hari ini akan segera mengakhiri pasti kita. Kita akan lanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta agar Menteri Dalam Negeri